Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Kimia. Nah, kali ini di video ini kalian bisa lihat banyak sekali alat-alat ya yang ada di laboratorium ini. Nah, kali ini kita akan berdiskusi tentang yang namanya peralatan dasar di laboratorium kimia. Nah, peralatan dasar di laboratorium kimia itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada yang namanya peralatan yang terbuat dari gelas, ya seperti ini dari gelas. Kemudian ada juga yang non gelas. Non gelas itu misalkan dari keramik nih, ini dari keramik. Nah, kemudian ada juga yang dari karet seperti ini juga peralatan non gelas. Kemudian satu lagi ada yang memang difungsikan untuk pemanas, ya. Jadi seperti itu. Nah, itu kalau dari bahannya. Nah, peralatan kimia itu juga yang gelas, kali ini kita akan membahas yang terbuat dari gelas. Yang terbuat dari gelas ini itu juga macamnya banyak. Nah, yang saya pegang ini adalah peralatan dasar yang terbuat dari gelas. Kemudian ada juga yang peralatan yang fungsinya untuk pengukuran atau skala. Nah, kemudian satu lagi yang difungsikan untuk analitis. Kalau yang analitis kita tidak akan bahas di sini. Ini sepertinya sudah sangat banyak juga yang akan kita bahas kali ini. Nah, saya ingin memulai untuk bahasan kali ini dengan yang biasa sering disalah sebut atau sering dibingungkan oleh orang atau siswa atau mahasiswa yang baru pertama kali masuk ke lab kimia. Nah, biasanya itu mereka bingung yang namanya ini. Benda ini bisa dilihat. Kemudian benda ini, ya, kemudian yang ini. Nah, yang biasa sering terbalik-balik ya. Nah, kalau yang ini kalian harusnya paham ini namanya gelas kimia. Yang namanya gelas kimia itu yang ini, gelas kimia atau beker gelas atau gelas piala. Sama. Kemudian yang ini, yang kecil ini itu adalah labu Erlenmeyer. Sama ya, labu Erlenmeyer. Kemudian ini itu bukan gelas kimia, yang ini itu namanya adalah gelas ukur, atau silinder ukur karena bentuknya silinder. Kemudian fungsinya yang sering juga dibalik-balik gitu. Kalau kalian mereaksikan, ya jangan menggunakan gelas kimia kecuali kalau memang reaksinya itu volumenya banyak. Tapi usahakan kalau reaksi tentunya kalian pakailah yang ini. Ini namanya labu Erlenmeyer. Bedanya apa labu Erlenmeyer dengan labu kimia atau gelas kimia? Kalian bisa lihat kan di sini, ya lubangnya ini berbeda. Kalau ini sejajar, kalau ini dia mengkurut. Yang atas makin kecil nih lubangnya, beda dengan yang dasar. Nah, fungsinya sebenarnya apa? Fungsinya tadi kalau kita misalkan mau mereaksikan, kemudian reaksinya eksplosif atau di situ muncul gas, nah, gas itu tidak mudah ya atau keluar dari sistem. Sistem adalah sesuatu yang kita sedang amati di sini. Beda kalau misal kalian pakainya yang ini. Kemudian ya gelas ukur itu biasa difungsikan untuk mengukur ya, tapi perlu kalian pahami di sini itu ukurannya itu tidak presisi, jadi tidak benar-benar tepat. Misalnya 25. Nah, kalau kalian mau melakukan uji kuantitatif, jangan pakai ini, pakainya nanti ada sendiri. Kalian bisa pakai yang ini, pipet ukur. Nah, ini kalau yang untuk pengukuran yang kuantitatif. Jadi itu ya yang biasa sering siswa atau mahasiswa terbalik-balik. Kalau menyimpan, kalian bisa menyimpan larutan, sisa larutan di sini juga, di labu Erlenmeyer ya, atau ya ini labu Erlenmeyer kemudian ditutup pakai plastik. Nah, itu juga boleh. Tapi jangan menyimpan sisa larutan di sini. Ini karena ini difungsikan untuk skala. Jadi minimal untuk pengambilan larutan itu kita pakainya yang gelas ukur. Jadi nanti kalau kalian menyimpan sisa larutan di sini, ini tidak bisa difungsikan lagi. Padahal ini penting untuk pengambilan yang selanjutnya. Nah,
kalau misalnya ngambil 5 mili atau ngambil 10 mili, kalian bisa fungsikan ini. Tuh. Terus apa lagi ya? Nih, kita juga punya oh iya, ini tadi ukurannya beda-beda. Ada yang 50, yang kecil ini 50, kemudian ada yang 250. Nah, ukurannya untuk lampu air beda-beda. Kemudian beker glass ini juga beda-beda nih. Beker glass yang ini ukurannya 1000. Kemudian kalau yang ini itu 500. Ada juga yang ukuran 250. Nah, ini tergantung nanti kebutuhan kalian. Ada juga yang kecil ya 20, kadang ada juga yang 10 ml. Jadi ukuran si gelas skinnya juga beda-beda. Nah, ini yang saya tunjukkan hanya sebagian saja. Kemudian bahannya itu juga beda-beda. Kadang ada yang plastik nih. Nah, ini kalau ini plastik, gelas ukurnya plastik. Ukurannya ini 10 ml, itu beda-beda. Nah, itu yang biasa pertama kali oleh mahasiswa atau siswa masuk ke laboratorium, kemudian dia bingung memanfaatkan antara gelas kimia, lampu air, kemudian ada gelas ukur. Nah, itu biasanya mereka masih bingung untuk penggunaannya. Kemudian kita pindah ke alat yang lain. Alat yang ini itu ada raknya. Raknya ada yang dari plastik, ada yang dari kayu. Kalau yang saya tunjukkan ini dari plastik. Nah, di sini ini namanya apa? Nah, ini juga sering lupa ini atau sering bingung kalau yang pertama kali masuk. Ini yang namanya tabung reaksi. Ya, test tube kalau bahasa Inggrisnya. Jadi bukan reaction tube tapi test tube. Jadi ini tabung reaksi. Tabung reaksi juga ukurannya berbeda-beda. Ya, tingginya juga berbeda-beda. Nah, tingginya beda-beda ya. Jadi kalau kalian misalkan beli ini ukurannya tadi berapa ya? Ada yang, nah ini ukuran 16 kali 150 ya. Jadi tingginya ini 15 cm, kemudian diameter. Nah, yang ini diameter tuh yang ini ya. Diameternya ukuran 1,6. Diameternya ukuran 1,6 cm. Nah, fungsi dari tabung reaksi ini itu difungsikan untuk mereaksikan. Jadi kalau kalian mau mengamati reaksi yang skalanya kecil, perubahan warna atau perubahan atau munculnya gas, kemudian atau munculnya endapan dan skalanya itu kecil, kalian bisa fungsikan tabung reaksi ini. Tabung reaksi ini juga ada yang terbuat dari plastik ya. Jadi tergantung nanti reaksinya apakah memungkinkan di plastik atau tidak. Tapi kalau paling aman di kaca seperti ini. Ini tabung reaksi. Kemudian setelah tabung reaksi kita punya lagi namanya ini corong pisah ya. Ya, ini corong. Nah, corong jelas ya kalian fungsinya kalau misalkan mau mindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain. Kalian kalau tidak mau misalkan itu mudah terjadi reaksi atau apa, kalian bisa fungsikan corong ini untuk memindahkan. Kemudian corong ini juga bisa difungsikan untuk nanti praktikum yang namanya filtrasi atau penyaringan. Nah, corong ini juga ukurannya macam-macam. Ada yang ukuran besar, kalau ini diameternya, nah ya, perlihatkan dulu. Nah, diameternya itu 10 cm ya, jadi ukuran ini 10 cm. Kemudian ada juga yang kecil seperti ini 6,5 cm atau 65 mm. Nah, itu juga beda. Kemudian tadi ya fungsinya ada itu untuk kegiatan filtrasi maupun memindahkan larutan. Kemudian kita juga yang namanya pipet tetes. Kita punya yang namanya pipet tetes ya. Pipet tetes ini, nah pipet tetes ini fungsinya untuk mengambil bahan ya, mengambil bahan dari satu tempat ke tempat yang lain juga. Jadi, nah yang sering dibingungkan atau yang sering masih belum familiar oleh mahasiswa adalah atau siswa, kalian ngambilnya seperti ini biasanya. Ini ya, ini terus pindah ke sana sini. Pindahnya sini, kalian bisa gini terus gini. Nah, itu juga. Nah, caranya ini silahkan nanti kalau mau ngambil larutan ya, ini silahkan dipencet terlebih dahulu. Ini dipencet terlebih dahulu, kemudian kalian masukkan ke dalam
kalau ada airnya atau larutannya silahkan dimasukkan, kemudian dilepasnya tapi pas ini ya, ini masih ditekan, kemudian dipindah, kemudian dilepasnya itu kalau sudah di wadah yang kita inginkan. Biasanya kalau kita fungsikan ini itu pakainya ini, makanya tabung reaksi, jadi dimasukkan gitu. Jadi ini namanya pipet tetes. Kita juga bisa fungsikan ini untuk mengambil larutan, misalkan dari sini diambil, jangan dilepas dulu, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, tetes demi tetes. Nah, itu juga pakai pipet tetes. Nah, temannya pipet tetes, ada temannya nih. Pipet tetes itu beda dengan yang namanya nih, pipet skala atau pipet ukur. Pipet skala atau pipet ukur, kalau yang saya pegang ini ukurannya 10 ml. Nah, kalian bisa fungsikan ini untuk ketika nanti analisis yang kuantitatif. Nah, kalau pas kalian analisis kuantitatif kemudian menggunakan pipet skala ini atau pipet ukur ini, pasangannya ini fillernya atau pengisinya. Fillernya itu ada yang sistemnya ball ya seperti ini, kemudian ada yang roll. Kalau yang saya bawa ini adalah yang bentuknya bola. Di sini ada tulisan A, S, kemudian E. Ini pasangannya dimasukkan ke dalam lubang ini, kemudian kita pencet ya S, kemudian diambil. Nah, kita lepas, pencet E atau A. Di sini ada tulisannya S, E dan A. Tuh. Namanya pipet skala. Beda sama tadi. Pipet skala atau pipet ukur. Beda dengan yang tadi itu pipet ini pipet tetes ya. Fungsinya juga beda. Jelas ya? Kemudian di sini sudah semua. Ini ada yang namanya labu volumetrik atau labu takar ya. Labu volumetrik ini juga ukurannya macam-macam. Kalau yang saya bawa ini ukuran yang 25 ml. Kemudian yang ini ukuran 100 nih, kelihatan ya, 100 ml. Kalau ini 100 ml. Nah, ada juga yang lebih kecil, ada yang 5 ml, ada yang tergantung nanti. Nah, fungsinya apa labu volumetrik ini kalau misalkan mau percobaan yang sifatnya kuantitatif, kalian bisa memanfaatkan ini tadi yang namanya pipet skala, kemudian ini difungsikan untuk pengenceran atau pembuatan larutan gitu. Jadi untuk yang labu takar atau labu volumetrik itu difungsikan untuk dua, yaitu untuk mengencerkan atau mengubah konsentrasi dari konsentrasi A menjadi konsentrasi B, atau bisa juga difungsikan untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Itu ya. Oke. Kemudian skala yang lain ada yang panjang nih. Ini harus hati-hati. Nih, kelihatan? Yang membedakannya adalah ini. Nah, di sini ada yang namanya seperti keran, jadi bisa dibuka dan ditutup. Ini namanya adalah buret, B-U-R-E-T, buret. Nah, buret ini fungsinya untuk apa? Buret ini fungsinya untuk analisis, ya, analisis yang kuantitatif untuk pengukuran pH melalui metode titrasi. Jadi kalau ini sebenarnya pasangannya ada statif, ya, ini nanti ditinggikan seperti ini, kemudian ini bisa dibuka tutup, ya. Itu namanya buret. Jadi jangan salah ambil kalau mau ngambil buret atau pipet skala ini sama-sama panjang, nah ini tertukar bisa jadi. Kemudian kita juga punya yang namanya, pasti semuanya pada tahu nih kalau ini. Nih, iya pada tahu ya. Ini namanya termometer nih. Termometer ini kalau yang warna merah, ada yang juga yang bening. Kalau biasa kita udah pakai itu yang ada warnanya yang merah. Kalau yang bening untuk pengamatannya susah. Gitu. Kemudian ada lagi di sini yang masih dari gelas, itu dari ini bisa dilihat ya.
Ini namanya gelas arloji, bentuknya seperti ini, bentuknya lingkaran, tapi dia cekung. Nah ini difungsikan apa? Ini difungsikan untuk mengambil bahan misalkan. Jadi kalau mengambil bahan kemudian ditimbang, itu pakainya gelas arloji ini, itu juga bisa. Atau juga difungsikan biasanya untuk praktikum sublimasi. Jadi ini difungsikan untuk menutup, ya menutup ini, ditutup itu juga bisa. Fungsinya untuk tutupnya gelas ini juga bisa. Kalau untuk praktikum sublimasi biasanya di atas difungsikan kapur barus misalkan, kemudian bawahnya untuk pembentukan kapur barusnya dengan proses sublimasi itu. Untuk teknis percobaannya nanti akan ada sesinya sendiri ya. Terus apa lagi ya? Oke, yang dari gelas ini gelas ya, sekalian lihat. Nih bunsen, ini masih belum ada pembakarnya, belum ada bahan bakarnya, maksudnya belum ada spiritusnya. Nah, ini bunsen. Bentuknya macam-macam, ada yang seperti ini yang memang difungsikan untuk spiritus dan kelihatan spiritusnya, tapi juga ada yang dari logam, itu beda-beda. Terus bunsen tadi pasangannya ini ya jelas, fungsinya untuk pemanasan, ada namanya kaki 3. Nah kaki 3 yang ini, kemudian yang ini kasanya nih, nah, fungsinya untuk pemanasan tadi. Jadi kasa dipasang, kasa ketiga, kemudian ini ditaruh, dibakar. Nah yang bagian ini cari yang kasar. Kalau ini kelihatan ada kasar sama halusnya. Yang kasar itu untuk yang bagian bawah, kalau yang halus untuk atas, untuk alas. Misalkan ada tabung reaksi mau kita panaskan nih, gelas kimia kita panaskan seperti ini, fungsinya untuk pemanasan. Terus ini sudah masih dari gelas, kita juga punya pengaduk. Pengaduk nih, ini dari gelas juga, tapi juga ada pengaduk lain yang bukan dari gelas, nih dari logam. Ini biasanya untuk mengambil bahan sih, jadi tidak difungsikan untuk mengaduk. Kalau mengaduk, kalau ada reaksi, mengaduknya pakai ini ya, jangan pakai yang ini. Ini mudah sekali korosi, ini sudah mulai korosi. Nah kayak gini ini. Kemudian ini ada juga plat ya. Nah ini biasa difungsikan untuk praktek. Kalau di saya biasanya ada difusi gas plat ya, atau kalau di biologi biasa untuk perkembangan bakteri itu juga bisa. Kemudian ada plat tetes. Plat tetes yang jelas sudah semua ini dari porselen. Kalau dari porselen, nah plat tetes ini difungsikan nanti untuk mengecek perubahan warna atau mereaksikan sesuatu tapi skalanya sangat kecil, itu juga bisa difungsikan dengan ini. Ada juga yang plat itu dari plastik. Kemudian yang dari porselen, ya dari porselen kita juga punya ini mortir ya, atau lumpang dan alu. Ya ini biasanya untuk menumbuk bahan atau menghaluskan bahan, itu biasa kita fungsikan. Kemudian kita juga punya yang namanya, atau kalian akan familiar juga dengan yang pus atau cawan. Cawan ini biasanya untuk pemanasan yang benar-benar langsung dipanaskan dengan suhu yang tinggi, atau biasa kalau memasukkan ke oven kalian pakainya ini, bukan ke oven, itu pakainya gelas gitu kan, biasanya itu bahan-bahan kalau mau mengeringkan. Nah itu, ini juga ukurannya macam-macam, kalian yang lumayan kecil, ini diameter 60 ml ya, atau ini muat 60 ml, jadi ini volumenya 60 ml. Jadi kalau mau dipanaskan bisa pakai ini. Oh ya, ini. Nah ini penjepit tang ya, atau pus, sama saja.
Di sini ada yang dari logam, ada yang dari kayu. Tergantung nanti kalian mau ngambil apa. Biasanya kalau ngambil yang ini kita pakai yang cawan ini, kita pakainya yang logam cawan. Tapi kalau misalkan ya kita mau memanaskan ini tabung reaksi, kita panaskan tabung reaksi, kita pakainya yang penjepit dengan bentuk seperti ini. Kita panaskan, bukan yang ini, bukan yang ini ya. Kalau ini nggak bisa. Ini biasanya difungsikan untuk ngambil ini. Oke, jangan terbalik. Kalau mau memanaskan bukan pakai yang ini, memanaskan tabung reaksi pakainya yang ini. Kemudian yang tidak kalah penting kalau nanti kalian praktikum itu adalah membersihkan. Nanti ada yang namanya sikat. Nah, kalau yang panjang jangan kalian gunakan karena yang panjang ini difungsikan untuk sikatnya si buret. Ini sikatnya si buret. Ya, jadi dimasukkan ke dalam buret. Nah, kalau yang pendek ini bisa kalian gunakan untuk membersihkan kalau misalkan ada endapan atau apa dari tabung reaksi. Itu ya sudah ada banyak sekali yang saya ceritakan di sini. Ini baru sebagian saja dari alat-alat yang biasa digunakan di laboratorium. Jadi memang kimia itu kalau mau praktikum alat-alatnya ada berbagai macam. Kalian jangan sampai bingung ya, fungsinya berbeda-beda ya. Saya rasa itu jangan lupa kalian baca materi terkait dengan kimia yang ada hubungannya dengan praktikum. Kalian coba cermati prosedur kerjanya, di situ bisa dilihat ternyata berbeda-beda. Ada yang memang menggunakan gelas kimia, ada yang memang dia menggunakan ini tabung reaksi. Jadi nanti kalian harus pahami itu fungsinya berbeda-beda. Nah, itu saja untuk sesi kali ini. Saya cukupkan. Kita akan ada sesi-sesi yang lain. Silahkan nanti ditunggu video-video yang diupload di channel ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.